Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel Al-Fatih Farm. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik dalam mata kuliah mutola'ah, yakni i'rab surah Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui bersama, ayat pertama dari surah Al-Fatihah yaitu basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan tatap muka di kelas, sudah sering kita bahas bahwa sebelum mengikrab atau menelaah sebuah teks atau kalimat berbahasa Arab, terlebih dahulu kita harus menentukan kata pembentuk kalimat yang mau ditelaah atau diikrab. Secara garis besar kita kelompokkan dulu ketiga macam kelompok, yakni kelompok huruf, kemudian kelompok isim, dan kemudian kelompok fiil. Yang pertama, ba. Ba masuk dalam kategori huruf. Kemudian ismun. Ba tidak mungkin, huruf tidak mungkin masuk ke dalam fiil, maka otomatis karena ba bersambung dengan kata setelahnya, otomatis kata setelahnya adalah kata isim. Kemudian Allah, gampang juga kita ketahui kata Allah juga tidak mungkin kata kerja, karena secara umum kita mengetahui Allah itu adalah zat wajibal wujud atau nama Tuhan kita. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman juga sudah pasti isim, tidak mungkin fiil, karena fiil tidak mungkin beralif lam di awalnya. Begitu juga dengan Ar-Rahim, otomatis dia adalah isim, tidak fiil atau kata kerja, karena Ar-Rahim juga sama dengan Ar-Rahman, memiliki alif lam di awalnya, yang mana alif lam merupakan ciri-ciri dari isim. Baik, yang pertama ba. Ba harfu jar, merupakan huruf jar, mabaniu alal kasri, dibina atas kasrah, artinya sejak dari awalnya atau kapanpun ba ini tetap akan dibaca dengan bi, tidak akan pernah ba. Tidak ada yang bisa merubah harakat atau baris dari ba ini, bi. Selanjutnya ismun. Ismun di sini merupakan isim, otomatis majrur atau dijarkan karena di awalnya terdapat huruf jar yakni bi. Maka majrurun bil kasrah ala mim, dijarkan dengan kasrah yang terdapat pada huruf mim, bismi. Nah, ismun itu kan biasanya ada hamzah di awalnya. Kenapa tiba-tiba bismi? Hamzahnya atau menjadi hilang, hamzah wasolnya menjadi hilang. Menurut para ulama, likasrati isti'maliha, huruf hamzah yang di awal itu kenapa bisa hamzah di awal huruf kata ismun itu kenapa bisa hilang? Karena terlalu sering digunakan. Contohnya, masmuka, siapa namamu? Harusnya kan ma ismuka, tapi karena terlalu sering digunakan kata ma ismuka, maka agar gampang digunakan, dihilangkanlah atau dibuanglah hamzah wasalnya menjadi masmuk. Begitu juga lah dengan bismillah, tidak dengan bismillah, tetapi bismi. Nah, menurut ulama Basrah, kata ismun itu merupakan isim mustaq dari bentuk kata as-samu, yakni alif lam, sin, mim, dan waw. Sedangkan menurut ulama Kufah,
kata ismun itu merupakan isim mustaq dari kata as-samatu, alif lam, sin, mim, dan ta marbutah, yang artinya al-alamah atau tanda. Wa huzifatil alif fil basmalah li kasrati istimaliha. Dan kenapa alif pada kata ismun dibuang atau hamzah pada kata ismun dibuang? Karena terlalu sering digunakan, karena banyaknya penggunaannya. Nah, apa yang dimaksud dengan isim mustaq? Kita lihat dalam pembahasan berikutnya, yakni sebagaimana kita ketahui, pembagian isim itu banyak sekali. Ada kalanya dari jumlah bilangannya, ada isim mufrad menunjukkan satu, ada isim musanna menunjukkan dua, atau jamak menunjukkan banyak. Nah, sedangkan isim mustaq atau isim jamid ini adalah pembagian isim dalam bahasa Arab dilihat dari sumber pengambilan katanya. Nah, sebelum ke isim mustaq, kita lihat dulu apa itu isim jamid. Isim jamid adalah huwa ma lam yu'khaz min ghairihi, adalah satu bentuk kata yang tidak diambil dari bentuk kata lainnya. Contohnya kata rojulun. Rojulun artinya laki-laki. Ini tidak bisa diambil, tidak bisa dicari kata fiilnya atau kata fa'ilnya. Rojulun adalah kata mandiri yang tidak diambil dari kata lainnya. Ini disebut dengan isim jamid. Sedangkan isim mustaq, nah ini adalah isim mustaq, yakni adalah satu bentuk kata yang diambil dari kata lain yang bisa ditasrif. Contohnya Muhammadun atau Muhammad itu bisa diambil dari kata hamada, yahmadu, ahmad, atau Muhammad artinya terpuji atau memuji. Nah, yang dimaksud dengan isim mustaq ini adalah isim yang diambil dari kata lain dan juga mengandung sifat. Seperti tadi kata Muhammad, arti sifat di sana adalah terpuji, pengambilannya dari kata hamada. Nah, itulah yang dimaksud dengan isim mustaq. Nah, ismun di sana termasuk dengan isim mustaq. Selanjutnya kata Allah. Allah isim mufrad lafzul zalalah, mudhafun ila ismin. Ismin tadi mudhaf, sedangkan Allahu mudhafun ilaih majrurun bil kasratul zahiratun fi akhirih, yakni pada harfil ha. Allahi, bismillahi. Selanjutnya ar-Rahman. Ar-Rahman dalam ilmu sharaf wazannya adalah fa'lan. Rahman masuk dalam bentuk sighah mubalaghah. Apa yang dimaksud dengan sighah mubalaghah? Sighah mubalaghah ya sighatu bimakna isim fa'il, tadullu ala ziyadatil wasfi fil mausuf, yakni satu bentuk kata atau bentuk isim yang menunjukkan fa'il, tapi bukan fa'il, tetapi menunjukkan bentuk kata isim fa'il yang bertujuan untuk menguatkan sebuah sifat yang dimiliki oleh seseorang yang disifati. Contohnya, Allahu Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Wazan dari sighah mubalaghah ini bermacam-macam. Ada yang fa'ilun. Nah, maka bentuk sighah mubalaghahnya adalah rahimun. Ada yang fa'ulun, maka bentuk sighah mubalaghahnya adalah saburun atau syakurun atau ghafurun. Ada yang fa'alun, bentuk sighah mubalaghahnya ya seperti razzaqun. Nah, maka penggunaan Rahman dari segi ilmu sharaf menunjukkan kesempurnaan sebuah sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tidak dalam bentuk sighah mubalaghah, maka kata Rahman ini hanya bermakna pengasih saja. Tapi dengan
bentuk sigah mubalaghah, maka makna Rahman dengan wazan fa'alan ini menunjukkan kesempurnaan, yakni Maha Pengasih. Nah, sedangkan dari segi kaidah ilmu nahunya, maka Ar-Rahman merupakan naat atau sifat dari Allah. Ar-Rahmani merupakan naat, Allahu man'utnya atau mausufnya. Sedangkan Ar-Rahimi merupakan naat yang kedua atau sifat yang kedua, dan mausuf atau man'utnya adalah Allah. Nah, Ar-Rahim juga sama, merupakan sigah mubalaghah dari Rahim. Selanjutnya ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu masuk dalam kategori isim karena ada alif lam di awalnya. Allah atau lillahi, li ada huruf jar di awalnya, kemudian Allah ada isim. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin merupakan dua kata yang punya satu makna, maka tidak mungkin kata kerja digabungkan dengan kata kerja yang lain atau kata kerja digabungkan dengan isim. Nah, yang bisa bergabung adalah dua kata benda otomatis. Rabbil adalah kata benda atau isim. Al-alamina juga masuk kategori isim karena ada alif lam di awalnya. Nah, selanjutnya mari kita i'rab. Alhamdu isim yang menunjukkan mufrad atau satu karena tidak ada tanda musanna atau tanda jamak dalam kata alhamdu. Maka alhamdu adalah isim mufrad marfu'un bi dhammah, dirofa'kan dengan dhammah, fi mahalli raf'il mubtada. Ketika rofa dia merupakan mubtada. Nah, alhamdu adalah mubtada marfu'un li'annahu isim mufrad, dirofa'kan karena dia adalah isim mufrad. Kemudian li harful jar, huruf jar, majrurun mabaniu alal kasri, dibina atas kasrah karena huruf tidak di-i'rab tetapi dibina, artinya tidak ada perubahan baris dimanapun posisinya, apapun amil sebelum atau sesudahnya karena dia mabani. Nah, Allah majrurun bil lam walamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih, yakni fi harfil ha, tanda zarnya kasrah pada huruf ha, lillahi. Kemudian Rabbil adalah badal dari Allah, artinya bisa alhamdulillahirabbil alamin tanpa Allah karena maknanya adalah sama, yakni segala puji bagi Allah atau segala puji bagi Tuhan al-alamin, seluruh alam. Maka Rabbi i'rabnya harus sama dengan mabdulnya, yakni Allah. Rabbi isim yang menunjukkan isim mufrad. Kenapa isim mufrad? Karena tidak ada tanda musanna atau tanda jamak di sana. Rabbil isim mufrad majrurun bil kasrati fi akhirih, dijarkan dengan kasrah fi akhirih, yakni fi harfil ba. Kenapa dijarkan dengan atau dikasrohkan? Karena dia mabdul badal dari isim sebelumnya yang juga dikasrohkan. Wa huwa mudhaf, dan Rabbil ini selain badal dia juga mudhaf. Mudhaf dari mana? Kata sesudahnya, yakni al-alamina. Al-alamina mudhafun ilaih majrurun bil harfil ya, dijarkan dengan huruf ya. Kenapa dijarkan dengan ya? Karena al-alamina mulhaq kepada jamak mudzakkar salim atau dikategorikan dengan kategori jamak mudzakkar salim. Sedangkan jamak mudzakkar salim dijarkan atau dihofatkan dengan ya. Nah, pertanyaannya, alhamdu kan tadi mubtada, lalu khobarnya di mana? Menurut
sebagian ulama nahwu khobarnya adalah sibhul jumlah, yakni dari jumlah jar majrur lillah, yakni antara jar majrur li dan Allah atau jalalah. Maka ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua, adapun khobar dari alhamdulillahirabbil alamin, menurut pendapat ulama yang kedua ini dibuang. Apa khobarnya? Khobarnya adalah wajibun. Maka menurut mereka kalimat sempurna dari alhamdulillahirabbil alamin adalah alhamdu wajibun lillahi rabbil alamin. Adapun pujian wajib bagi Allah Tuhan sekalian alam. Nah, ini pendapat yang kedua. Terserahlah mau ambil yang mana, yang penting sama-sama atau bisa dimengerti, dipertahankan dan dipertanggungjawabkan jawabannya. Selanjutnya ayat yang ketiga dari surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah sigah mubalaghah seperti yang jelaskan sebelumnya. Ar-Rahman merupakan na'at dari Allah dalam ayat yang kedua, yakni alhamdulillah. Nah, alhamdulillah andai kata dibuang badalnya rabbil alamin, maka sambungannya adalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka ar-Rahman dan ar-Rahim adalah na'at sani dan na'at yang kedua dari man'utnya atau mausubnya Allah. Jadi ar-Rahman majrurun bil kasrah, ar-Rahimi juga majrurun bil kasrah. Kenapa dijarkan? Karena mausubnya atau man'utnya juga jar, di mana antara na dan man'ut, antara sif dan mausub harus sama dari segi ikrabnya. Selanjutnya ayat yang keempat, Maliki yaumiddin. Maliki harusnya masuk dalam kategori isim, yaumun masuk kategori isim juga, ad-din juga masuk kategori isim. Kenapa Maliki masuk kategori isim? Karena tidak mungkin andai kata dia fi'il madi ka-nya dikasrohkan, karena tidak ada fi'il madi yang akhirnya dikasrohkan. Sedangkan kalau dia fi'il mudhorik tidak ada huruf mudhora'ah di awalnya. Nah, atas berdasarkan asumsi inilah Maliki merupakan masuk kategori isim. Nah, adapun ikrab dari Maliki adalah na'at salis dari kata Allah di ayat yang kedua surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rahmanir Rahimi Maliki. Nah, ini adalah sifat yang ketiga dari man'utnya Allah dalam kata alhamdulillah. Nah, Maliki wajib majrurun. Kenapa dijarkan? Lianna sifat, karena sifatnya itu sendiri, mausubnya sendiri, kata Allah dalam lillah juga jar, maka dia juga wajib dikasrohkan. Maliki. Walamatuka jarrihi, walamatuka khabdihi, tanda khafatnya adalah kasrotun zahiratun fi akhirhi. Huruf kasrah fi harfil ka, terdapatnya baris kasrah di huruf ka. Wa huwa mudhaf, dan Maliki ini juga mudhaf. Mudhafun ilaihnya adalah kata benda yaumi. Nah, karena Maliki mudhaf, yaumi wajib kasrah juga, di mana kaidahnya dalam nahwu mudhafun ilaih wajib dikhafatkan juga. Walamatu khabdihi, tanda khafatnya adalah kasratun zahiratun fi akhirih, tanda baris kasrah pada kata mim. Maliki yaumi. Nah, yaumi kan mudhaf, sementara mudhafun ilaih ke Maliki, di mana kaidahnya mudhafun ilaih wajib kalau tidak beralif lam. Malikil yaum dia harus tanwin, Maliki yaumin. Kenapa di sini dia tidak tanwin dan tidak beralif lam? Karena selain dia mudhafun ilaih ke Maliki,
Dia juga mudhof bagi kata berikutnya. Inilah alasan kenapa sebagai mudhofun ilaih dia tidak bertanwin atau tidak beralif lam. Nah, yaumi mudhof, mudhofun ilaihnya adalah ad-dini. Ad-din isim menunjukkan mufrad satu karena tidak ada tanda jamak dan tanda musanna di sana. Nah, ad-dini mudhofun ilaih mahfudun dihafatkan walamatu khabdihi kasratun zahiratun fi akhirih, yakni fi harfin nun. Tanda hafatnya adalah kasrah di huruf nun. Selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka merupakan domir munfasil atau domir yang terpisah dari kata yang lainnya atau dari kata kerja. Dalam konteks kalimat ini, domir munfasil ini merupakan domir nasab. Ada kalanya domir munfasil itu domir rofa, ada kalanya dia juga domir rofa, ada kalanya domir khofat. Nah, dalam konteks kalimat di sini dia adalah domir munfasil, domir nasab munfasil. Kenapa? Karena dia merupakan maf'ulun bih muqaddam atau maf'ulun bih yang diletakkan di awal atau terdapat terlebih dahulu sebelum fi'il dan fa'ilnya. Lazimnya dalam sebuah kalimat ada kata kerja dulu, ada fi'il lakunya, baru ada maf'ulun bihnya. Nah, dalam konteks kalimat ini iyyaka sebagai maf'ulun bih dari na'budu diletakkan di awal. Inilah dia disebut dengan dhamir nasab munfasil. Nah, dia mabani alal fatah fi akhirih, dibina dengan fatah di akhirnya. Kemudian na'budu fi'il mudhari' marfu'un wala mutaraffihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'ilhu, dan adapun fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu. Dhamir mustatir yang ditakdirkan nahnu, artinya kita atau kami. Na'budu iyyaka wa iyyaka nasta'in. Waw merupakan huruf ataf, huruf sambung atau huruf penghubung. Mabani alal fatah, dibina atas fatah. Iyyaka domir sama dengan iyyaka sebelumnya, merupakan domir nasab munfasil berpisah. Mabani alal fatah fi akhirih, dibina dengan atas fatah di akhirnya. Fi mahalli nasbin wa maf'ulun bih. Ketika nasab dia merupakan maf'ulun bih dari apa? Min nasta'in, dari kata nasta'inu. Nasta'in merupakan nasta'in fi'il mudhari' marfu'un wa lamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammah nyata di dalam kata nun. Wa fa'iluhu, dan adapun pelaku atau fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Dhamir mustatir takdirnya adalah kita atau kami meminta. Nah, jadi lazimnya untuk kalimatnya adalah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Akan tetapi di dalam konteks kalimat ini iyyaka merupakan mubtada muqaddam atau mubtada mansub maf'ulun bih muqaddam atau objek yang diletakkan di awal subjek dan predikatnya atau subjek atau kata kerjanya. Yang harus diingat di sini, nasta'in asal asli fi'il mudhari'nya sebenarnya adalah nasta'iun, yakni yaitu hakikatnya adalah waw. Tapi karena sulit setelah kasroh ain ada huruf waw, maka dipindahkanlah baris yang terdapat pada waw tersebut kepada huruf ain. Jadi dari nasta'un menjadi nasta'in. Kemudian waw pada setelah ain itu diubah menjadi ya, karena
diubahnya harkat ain tadi dari dhammah menjadi kasrah. Nah, lazimnya setelah kasrah itu ada ya. Dirubahlah dari nasta'un menjadi nasta'inu. Itulah asal dari kata nasta'in ini. Selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Ihdina terdiri dari dua kata, yakni ihdi dan na. Ihdi merupakan fi'il amar mabniun ala hazfi huruf illat yang dibina dengan membuang huruf illat, yakni huruful ya, ihdina. Sedangkan wa fa'iluhu dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu anta ya'udu ila Allah. Fa'ilnya adalah anta, yakni Allah. Fi'il amar bimakna doa, tapi makna adalah makna doa. Nah, dhamir nasab muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih ula. Nah, dia mabani ala sukun fi akhirih, dibina atas sukun. Wa taqdiruhu nahnu. Nah, ini adalah maf'ulun bih yang pertama dari kata ihdina. As-surata maf'ulun bih tsani, maf'ulun bih yang kedua dari kata ihdi. Mansubun bil fathati zahiratin fi akhirih li'annahu isim mufrad. Dinasabkan dengan fathah pada huruf ta karena dia merupakan isim mufrad. Kemudian al-mustaqima merupakan na'at atau sifat dari kata sirat. Sirata man'utnya atau mausufnya, mustaqima adalah sifat atau na'atnya. Mansubun bil fathati zahirati fi akhirih, dinasabkan dengan fathah di akhirnya karena antara na'at dan man'ut harus sama-sama dari segi ikrabnya. Ayat yang terakhir adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirata merupakan badal dari siratal ihdinas siratal mustaqim, dari kata siratal mustaqim. Maka sirata ini juga wajib mansub, maka dia adalah mansubun bil badal mansubun wala matun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Karena mabdulnya mansub, maka siratal sebagai badalnya juga wajib mansub. Allazina merupakan isim mausul. Sirata tadi mudhaf, allazina mudhafun ila sirata, disandarkan kepada siratal. Allazina jadi isim mausul mabniu ala al-fathah wa huwa mudhafun mudhafun ilaih kepada sirata. An'amta, an'ama fi'il madi mabniu ala sukun litisolihi bidhamir rafa' mutaharrik, karena dia dibina atas sukun karena berhubung dengan dhamir rafa' mutaharrik, yakni at-ta. At-ta'u dhamir rafa' mutaharrik fi mahalli raf'il fa'il, merupakan fa'il dari an'amta wa taqdiruhu anta. Dan sebagai pelaku di dalam kata fi'il tersebut, takdirnya dia adalah engkau. Dan dia merupakan silah mausul dari isim mausul allazina atau alat penghubung dari allazina. Alaihim, ala harfujar mabniu ala sukun fi harfil ya. Hu alaihim dhamir khafat muttasil mabniu ala al-kasrah fi harfil mim. Wa huwa fi mahalli khafdin majrurun bi ala. Ghairi merupakan na'at dari allazina atau dari isim mausul allazina. Wa huwa mudhaf. Kemudian al-maqdubi mudhafun ila ghairi
mabaniu 'alal kasri fi akhirih. Yakni fi harfil ba. Alaihim sama dengan ikrab yang di atasnya. Waw harful atab mabniu 'alal fathah, dibina atas fathah. La harful zaidah litakid nafyi fi ghairi, merupakan harfil zaid, huruf tambahan untuk menguatkan nafi pada kata ghairi. Ad-dallin ma'tufun ila maqdub mabaniu 'alal majrurun wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu jamak mudzakkar salim. Tanda jarnya atau tanda khofatnya adalah ya, karena ad-dallin merupakan kata benda jamak mudzakkar salim. Karena ma'tufnya adalah ma'tufun alaihnya adalah maqdub, dihofatkan, maka dallin sebagai ma'tufnya wajib dihofatkan juga. Nah, karena maqdub tadi cuma isim mufrad, maka tanda hofatnya adalah kasroh, sedangkan dallin tanda hofatnya ya, karena dallin merupakan jamak mudzakkar salim. Nah, sekianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dan semoga dapat dimengerti. Andai kata ada saran, pertanyaan, dan sesuatu yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah video ini. Sekian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.